Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 subtema 1 kelas 6 SD halaman 33 sampai 41 pada pembelajaran 4 penemu yang mengubah dunia. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak kunci jawaban halaman 33. Ini dia. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana yang menemunya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Karena terbayang oleh hidupmu tanpa penerangan setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap kulit. Kegiatan dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukur salah satu penemu besar yang mengubah dunia, penemu bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan paruh, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12, ia memanfaatkan waktu lainnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran terbitannya Weekly Herald Lars terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan yang menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegiatan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Kunci jawaban halaman 33. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulis informasi pada grafik berikut. 1. Topik masalah apa yang dibahas pada teks di atas. Penemu bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf 2 dari penjelas siapakah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison penemu bola lampu pijar, lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Paragraf 3. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Untuk menemukan bola lampu pijar yang menghabiskan waktu selama 2 tahun. 4. Kesimpulan dan pesan yang dapat pendapat pribadi menulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah, dan seorang yang gigih. Dia seorang penemu yang telah mengubah dunia menjadi jauh lebih baik dengan penemuannya. Kunci jawaban halaman 34 yang mencoba perhatikan gambar lampu pijar berikut. Bagaimana dari lampu pijar tersebut berbentuk lingkaran? Bagian mana yang berbentuk lingkaran dari lampu pijar tersebut adalah bagian kaca lampu pijar yang bisa kita lihat dari arah bawah atau depan. Mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? Bagian tersebut berbentuk lingkaran agar cahaya lampu tersebut dapat menyebar ke segala penjuru arah sehingga semua ruangan dapat diterangi oleh lampu tersebut. Apa yang terjadi jika penampung lampu tidak berbentuk lingkaran? Jika penampung lampu tersebut tidak berbentuk lingkaran, maka cahaya lingkaran hanya akan menerangi arah tertentu saja. Cahaya yang tidak menyebar ke segala penjuru arah. Ada bagian tertentu yang tidak terkena oleh cahaya lampu. Kunci jawaban tema 3 kelas 6 halaman 36. Kamu sudah belajar tentang definisi lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Tulislah hal yang ingin kamu ketahui tentang unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita akan bereksplorasi untuk menjawab rasa ingin tahumu. 1. Gambar lingkaran dengan menggunakan jangka. Berilah tanda pada titik pusat lingkaran. Kamu dapat memberikan nama P. Ambil 1 titik pada lingkaran, misalnya A. Tariklah garis dari titik P ke A. Ukurlah panjang garis AP. Teruskanlah garis AP sampai memotong lingkaran. Kamu dapat memberi nama titik B. Ukurlah panjang garis AP. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali dengan ukuran lingkaran yang berbeda. Tulislah hasilmu pada tabel berikut. Jawabannya adalah ini. Percobaan 1 5 cm AP. Panjang garis AB 10. Nomor 2 7 ke 14. Nomor 3 6 dan 12. 4 3 dan 6. Nomor 5 10 dan 20 cm. Apa yang ingin kamu simpulkan? Bagaimana hubungan antara panjang garis AP dan AB? Garis AP setengah dari AB. Jika panjang AP disebut jari-jari lingkaran dilambangkan dengan R dan AB adalah diameter lingkaran dilambangkan dengan D. Bagaimana hubungan antara R dan D? Jawabannya adalah jari-jari adalah setengah dari diameter. Kunci
jawaban halaman 37 dan 38. Ayo berlatih. Sebuah lingkaran punya jari-jari 80 cm, itulah berapa panjang diameternya. Nomor 2. Sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 10 cm, itulah panjang jari-jarinya. Misalkan terdapat dua lingkaran A dan B, diameter lingkaran A adalah 2 kali lingkaran B. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, itulah diameter lingkaran A. 4. Terdapat dua lingkaran A dan B, panjang jari-jari lingkaran B adalah 3 kali lingkaran A. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, itulah diameter lingkaran A. Jawabannya adalah D sama dengan 2 kali R. 2 kali 8 sama dengan 16. D sama dengan 2R, maka R sama dengan D per 2. 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Nomor 3. Jika jari-jari B adalah 6, maka diameter B adalah 12. Maka karena A diameternya 2 kali B, maka diameter B adalah 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Itu dia nomor 3. Panjang jari-jari B 3 kali jari-jari A. Jari-jari B adalah 6, maka diameternya adalah 12. Jari-jari A sepertiga B atau sepertiga kali 6 sama dengan 2. Maka diameter A adalah 2 kali 2, 4 cm. Kunci jawaban halaman 39. Dengan ditemukannya lampu pijar saat ini kita dapat menghitung berbagai hal malam hari seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00. Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Dan ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlalu banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan tes di atas, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apakah hak yang didapatkan Siti? Apa ya hak yang didapatkan oleh adik Siti? 3. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? 4. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? 5. Manfaat ketika menggunakan hak kita dan tanggung jawab. Jawabannya Siti mendapat haknya di rumah untuk mendapatkan fasilitas belajar yang baik. 2. Adik Siti juga mendapat hak fasilitas belajar di rumah. 3. Siti menggunakan lampu belajar dengan baik. Siti lalu menjaga lampu belajar dengan mematikan ketika sudah selesai digunakan dan membersihkannya jika kotor. 4. Adik Siti belum menggunakan haknya dengan baik. Ia sering tidak mematikan dan jarang dibersihkan lampu belajarnya. 5. Jika kita menggunakan hak dengan baik, maka barang-barang yang kita miliki tidak mudah rusak dan dapat digunakan dalam waktu yang lama. Kunci jawaban tema 3 kelas 6 SD halaman 40 dan 41. Amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Ini dia. Benda sendal. Bagaimana menggunakannya? Menggunakan setiap hari. Membersihkan jika kotor. Sudah. Apakah kamu sudah bertanggung jawab? Manfaatnya sandal menjadi awet. Sepatu, menggunakan sepatu ke sekolah. Mencuci jika kotor. Sudah. Sepatu menjadi awet. Tempat tidur untuk istirahat, membersihkan setiap hari. Sudah. Tidur menjadi nyaman. Buku tulis untuk menulis pelajaran. Memberi sampul plastik. Sudah. Buku menjadi awet dan tidak kotor. Tas sekolah mengisi tas dengan buku-buku. Mencuci jika kotor. Sudah. Tas menjadi bersih dan awet. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Jawabannya adalah sudah. Saya sudah menggunakan barang-barang dengan bertanggung jawab. Apa manfaat ketika bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Jawabannya adalah jika kita bertanggung jawab terhadap barang yang menjadi hak kita, kita memanfaatkan dalam waktu yang lama. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak dan yang sudah kamu dapatkan? Saya sudah bertanggung jawab atas hak yang diberikan kepada saya. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang seperti sepatu, sepeda dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 3 kelas 6 subtema 1 penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran 4 di buku tema siswa halaman 33 sampai 41. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih, selamat belajar. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tema 3 subtema 1 kelas 6. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan di masa pandemi. Semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka
Jangan lupa like dan subscribe. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, jangan lupa nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.